Shalom saudara dan saudari, kembali kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan, pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih saudara dan saudari yang terus support channel ini. Admin doakan kita selalu dalam keadaan yang baik, karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara dan saudari, saya tergerak hati untuk membuat pelajaran yang penting ini karena ada beberapa komentar dari pendengar dan menurut saya ini perlu dijelaskan secara detail. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas bahwa orang yang mati itu rohnya kemana? Apakah bersama-sama dengan tubuhnya di kuburan? Atau orang mati itu rohnya tidak terpisah karena saat dia mati dia langsung ke surga atau ke neraka? Atau roh orang mati itu berkeliaran di bumi? Oleh itu, jangan kemana-mana, kita akan mengetahui jawabannya. Dan dimohon jangan di-skip sebab nanti tidak akan mengerti. Setiap orang pasti memiliki pandangan tersendiri tentang roh orang mati. Mau itu secara individu maupun kepercayaan secara agama masing-masing. Bahkan ada juga sebagian orang yang masih percaya adanya roh orang mati. Ada beberapa suku yang budayanya atau tradisinya masih kuat mempercayai roh orang mati. Selain itu ada juga sebagian orang Kristen yang masih mempercayai adanya roh orang mati yang berkeliaran. Keyakinan-keyakinan akan adanya roh orang mati merupakan sesuatu yang sangat luas. Karena setiap daerah atau setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan tersendiri mengenai roh orang yang sudah mati atau meninggal. Maka dengan itu, jika keyakinan ini sesuatu yang sangat luas sebagai manusia, perlunya kita kembali kepada Alkitab, yaitu firman Tuhan untuk mencari kebenaran Tuhan. Karena Alkitab adalah merupakan standar orang percaya tempat merujuk. Mau apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat atau fahami, kita ada Alkitab sebagai standar tempat rujukan. Jika kita jadikan Alkitab sebagai standar orang percaya, maka ketahuilah Roh Kudus akan menuntun kita memahaminya. Karena Roh Kudus menuntun kita mempelajari Alkitab bukan menjauhi Alkitab. Pertanyaan yang mendasarkan adalah, setelah orang mati, rohnya kemana? Jadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau dalam bahasa Inggris King James Version seperti ini. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Perhatikan, kalau dalam bahasa Ibrani the spirit adalah ruah, yang artinya adalah breath, nafas. Wind yaitu angin atau roh. Jadi ruah diterjemahkan sebagai nafas tubuh sebanyak 33 kali seperti dalam Alkitab. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Manakala angin sebanyak 117 kali seperti dalam Alkitab. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dan roh sebanyak 76 kali dalam arti vitalitas atau dalam arti kemampuan atau gaya perilaku seseorang. Nah, untuk menguatkan pemahaman ini, ruah juga digunakan untuk menggambarkan prinsip hidup pada manusia dan hewan itu terdapat sebanyak 25 kali seperti dalam Alkitab. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Setiap manusia memiliki roh. Roh kita berbeza dari roh atau kehidupan hewan. Allah menciptakan manusia berbeza dari binatang. Karena dia menciptakan kita menurut gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oleh karena itu, manusia dapat berpikir, merasakan, mengasihi, merancang, menciptakan, dan menikmati musik dan seni.
Semua ini bisa ada karena roh manusia yang kita miliki ini mempunyai kehendak bebas yang tidak dimiliki makhluk lain di bumi ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada satupun dari contoh penggunaannya di seluruh perjanjian lama yang ruah menunjukkan adanya keberadaan yang berakal yang mampu hidup jika terpisah dari tubuh fisik. Meskipun tidak berwujud, roh manusia yang tidak terlihat mengatur kondisi mental dan emosional manusia. Jadi sebagai ajaran kitab suci sendiri bahwa apabila orang mati, ruah atau nafas akan kembali kepada Tuhan. Jadi sekali lagi yang kembali kepada Tuhan hanyalah prinsip hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia dan binatang, di mana ruah diterjemahkan sebagai nafas. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sekali lagi pertanyaannya mendasarkan, apa yang terjadi pada saat kematian dan kemana roh manusia pergi? Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya, apa yang terjadi saat kematian adalah kebalikan dari apa yang terjadi selama penciptaan, yaitu tubuh kembali ke debu dan roh atau nafas kembali kepada Allah yang memberikannya. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa nafas itu akan kembali kepada si pemberi nafas. Dan itulah nafas kehidupan yang Allah tiupkan kepada manusia waktu menciptakan Adam. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Ada pertanyaan lagi di sini. Lalu di mana orang pergi ketika mereka mati? Mari kita kembali kepada Alkitab sebagai standar rujukan kita. Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku. Tetapi aku tidak akan ada lagi. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ini memberi pemahaman pada kita bahwa bagian fisik manusia membusuk dan kembali ke elemen asalnya, yaitu debu. Dalam kematian, manusia dikatakan tidur dalam debu. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi semua orang yang telah meninggal dunia, roh mereka kembali kepada sang pemberi nafas dan fisik membusuk lalu kembali ke elemen asalnya, yaitu debu. Dan mereka dikatakan tidur dalam debu dan tidak tahu apa-apa. Dan yang pasti orang mati tidak boleh berpikir. Tetapi apabila Yesus datang kedua kali, jika orang mati itu didapati benar, mereka akan dibangkitkan, dan yang orang mati yang tidak benar akan tetap tidur sampai berakhir 1000 tahun itu. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya.
Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah.